Setelah Yihon pergi, Sekyung akhirnya pulang. Saat perjalanan pulang, Sekyung melihat Yihon sedang diculik oleh para gangster. Namun dia tidak dapat mengejarnya dan melihat handphone Yihon tertinggal. Akhirnya dia berusaha untuk menghubungi polisi. Namun dia teringat perkataan Yihon di mana jika polisi terlibat maka itu akan menyusahkan Yihon. Akhirnya Sekyung pun membatalkan laporannya. Kini Yihon berhadapan langsung dengan Dongsu. Yihon sangat kesal karena semua ini ternyata perbuatan Dongsu. Jongchul dan yang lainnya kemudian menyadari bahwa Yihon adalah anak yang menyebabkan Dukpal meninggal. Saat Yihon menyinggung tentang bos Chilsung, anak buah Dongsu tidak terima dan kemudian menghajarnya. Yihon pun menghajar mereka satu persatu, dan di antara mereka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya hanya tersisa satu yang harus menghadapi Yihon, yaitu Jongchul. Awalnya Yihon sangat percaya diri, namun ternyata dia tidak bisa mengalahkan Jongchul, dan itu membuatnya pingsan dan juga tidak sadarkan diri. Jaemin dan teman-temannya sedang dihukum atas perbuatan mereka. Byungchul kemudian memberitahu Jaemin bahwa para gangster akan datang ke rumah Yihon. Dia juga mempunyai misi lain, yaitu menangkap Jaemin dan membawanya ke gangster, karena Jaemin telah merusak rencana geng Dongsu. Namun Jaemin berhasil kabur dan meninggalkan mereka. Namun Byungchul dan juga teman-temannya berusaha untuk mengejar dia. Sekyung terlihat panik karena tidak bisa menyelamatkan Yihon. Tiba-tiba Jaemin datang dan juga membawanya untuk kabur. Mereka kemudian berlari dan bersembunyi di suatu tempat. Byungchul dan teman-temannya pun tidak bisa menemukan Jaemin. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah kemudian Jaemin memberitahu bahwa para gangster akan datang ke rumah Yihon. Dia juga tahu kemungkinan Yihon dikurung di Hotel Shinho. Sekyung kemudian mengajak Jaemin untuk menyelamatkan Yihon, tetapi Jaemin menolaknya karena mereka adalah gangster. Namun Jaemin juga menolak Sekyung karena dia adalah anak seorang jaksa. Sekyung akhirnya pergi meninggalkan Jaemin. Jaemin kemudian berusaha mengeningkan Sekyung, tetapi akhirnya dia pun pergi dan kabur meninggalkan Sekyung. Yihon kemudian terbangun dan melihat Dongsu di sampingnya. Dia kemudian penasaran apa yang akan dilakukan Dongsu terhadap ibunya. Yihon marah karena Dongsu tidak mempunyai harga diri sebagai seorang gangster dan juga anggota geng Chilsung. Mendengar hal itu, Dongsu pun juga marah kepada Yihon. Tak hanya itu, Yihon juga menuduh Dongsu bahwa dia sebenarnya senang ketika Dukpal meninggal. Sekyung kemudian bertemu dengan Byungchul yang sedang mencari Jaemin. Tetapi Sekyung ternyata melindungi Jaemin agar tidak tertangkap oleh Byungchul. Sekyung mendapat pesan dari ayahnya. Sekyung menelpon pembantu Yihon dan menyuruhnya untuk menjaga ibu Yihon dan menyiapkan banyak pengawal. Ternyata ayah Sekyung akan menjemput dia di tempat les. Karena mendapati Sekyung tidak ada, dia pun mengecek di manakah GPS Sekyung saat ini. Dongsu semakin penasaran bagaimana Yihon mengetahui tentang gengnya. Yihon kemudian bertanya di manakah bos Chilsung. Dongsu mengatakan bahwa bos Chilsung belum mati. Saat Dukpal meninggal, geng Rotary milik Kwangsu menyerangnya. Dan itu membuat geng Chilsung bubar. Dongsu semakin penasaran karena Yihon terdengar seperti seorang gangster. Jongchul kemudian menelpon Dongsu bahwa rumah Yihon dijaga oleh banyak sekali pengawal. Dongsu kemudian memperingatkan Yihon bahwa para pengawal tidak mampu untuk melindungi ibunya. Dongsu kemudian teringat kata-kata Lee Min Kyung bahwa Yihon akan dikirim ke luar negeri. Dongsu kemudian memperingatkan Yihon untuk tidak bermain-main dengan dia. Kemudian Sekyung berhasil sampai di Hotel Shinho. Tetapi saat itu ayahnya datang dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sekyung kemudian menjelaskan tentang keadaan Yihon, tetapi ayahnya marah dan kemudian menyeretnya untuk pulang. Dongsu kemudian menantang Yihon apakah dia bisa mengalahkannya. Karena Yihon sebenarnya adalah Dukpal, dia tentu tahu apa kelemahan Dongsu. Yihon kemudian memberitahu kondisi fisik Dongsu.
Yihon juga menyebutkan tentang latar belakang keluarga Dongsu, dan itu kemudian membuat dia terdiam. Saat melihat catatan kenangan milik Dukpal, Yihon kembali mengingatkan Dongsu. Kemudian Yihon pun meninggalkannya. Saat keluar, Yihon melihat Sekyung dan juga ayahnya. Sekyung kemudian menyerahkan handphone Yihon yang terjatuh. Yihon pun meminta maaf kepada ayah Sekyung karena Sekyung mungkin sangat mengkhawatirkannya. Sekyung terpaksa membawa ayahnya karena dia tidak bisa menelpon polisi. Ayah Sekyung kemudian masuk menemui Dongsu. Dia kemudian mengancam Dongsu karena membawa gengnya ke rumah Yihon. Mendengar hal itu, Dongsu ketakutan dan dia pun langsung menelpon Jongchul untuk menghentikan semuanya. Dongsu kemudian bertanya apakah hubungan dia dengan Yihon, tetapi ayah Sekyung mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apapun. Akhirnya Jongchul pun meninggalkan rumah Yihon. Setelah pulang ke rumah, Bibi memberitahu kondisi ibunya. Bibi kemudian memuji Yihon sebagai putra yang baik karena telah menjaga ibunya. Lee Mi-kyung kemudian datang menemui Dongsu. Di sini Dongsu memperingatkan Lee Mi-kyung bahwa Song Yihon bukanlah tandingannya. Namun ternyata Lee Mi-kyung dan juga Dongsu sudah mempunyai perjanjian sendiri. Karena ternyata Lee Mi-kyung adalah orang yang membantu membiayai operasi Bos Chil-sung. Dan sebagai gantinya, Dongsu dan juga gengnya harus menuruti perintah Lee Mi-kyung. Dia kembali memperingatkan Dongsu untuk melakukan tugasnya. Tentu saja Dongsu tidak mempunyai pilihan lain. Lee Mi-kyung kemudian meninggalkan mereka. Dongsu juga masih bingung kenapa dia tidak bisa mencegah Yihon pergi. Mendengar hal itu, Jongchul juga semakin bingung dan dia mulai mengira bahwa Yihon adalah putra Dukpal. Dongsu kembali menyadarkan Jongchul untuk mengikuti Yihon. Keesokan harinya, Yihon hanya pergi sendiri ke tempat belajar. Dua orang gadis datang dan memberinya sekaleng minuman. Hal itu pun mengingatkan Yihon kepada Sekyung. Setelah tidak bisa dihubungi, akhirnya Yihon menerima pesan dari Sekyung yang mengajaknya bertemu. Ternyata ayah Sekyung mengganti nomor teleponnya dan juga mengganti handphonenya. Dia juga dilarang untuk berteman dengan Yihon. Mendengar hal itu, Yihon merasa bersalah karena Sekyung tidak bisa menghubungi polisi. Tetapi Sekyung malah menyalahkan dirinya sendiri. Ayah Sekyung adalah orang yang sangat keras kepala. Sekyung dilarang untuk berteman dengan Yihon dan juga disuruh untuk menjauhinya. Yihon kemudian menenangkan Sekyung dan mengatakan bahwa semua ini bukanlah salahnya. Sekyung masih mempunyai gadget lain untuk menghubungi Yihon. Dan tablet itu bisa dia gunakan untuk menelpon Yihon. Kemudian Yihon menawarkan bantuan bahwa Sekyung bisa memanfaatkan fisiknya. Sekyung pun meminta Yihon untuk mengajari dia naik sepeda. Ayahnya tidak pernah mengizinkan dia untuk karya wisata karena dia tidak pernah diizinkan tidur di luar. Ayah Sekyung sangat menyukai Jaehyun dan dia menginginkan Sekyung sekarang berteman dengannya. Yihon pun mulai menjaga jarak dengan Sekyung. Saat melihat Yihon bermain bola, Jaehyun mulai mengomentari perubahan fisik Yihon. Tiba-tiba Sekyung mengacungkan tangannya ke arah Jaehyun yang membuatnya sangat kaget. Ketika Yihon melihat mereka berdua, teman-temannya mengira bahwa Yihon dan Sekyung sedang bertengkar. Saat Yihon menoleh ke arah lain, dia melihat Byung-chul dan juga teman-temannya sedang merokok. Yihon kemudian menyita semua rokok yang mereka bawa. Dia juga bertanya kenapa Jaemin tidak datang. Byung-chul dan juga teman-temannya juga sedang mencari Jaemin, tetapi kemudian mereka panik dan meninggalkan Yihon. Saat di kelas pun ternyata Jaemin tidak datang ke sekolah. Yihon pun berusaha untuk menghubungi Jaemin. Teman sekelas Yihon memintanya untuk bersiap-siap karena mereka akan melakukan foto untuk tahunan. Yihon kemudian datang dengan membawa banyak sekali permainan kuno. Itu membuat teman-temannya tidak tertarik dan meninggalkan dia. Mereka kemudian akan bermain game bersama dengan menebak judul lagu. Saat teman mereka berusaha memberikan pertanyaan yang sulit dengan menyebutkan penyanyi jadul,
Hanya Yihon-lah yang bisa menjawab semua penyanyi-penyanyi jadul tersebut. Tentu saja karena Yihon sebenarnya adalah Dukpal. Sesi pemotretan pun tiba di mana Yihon terlihat sangat kaku saat berpose. Dia juga tidak bisa mengikuti gaya anak muda sekarang saat berfoto. Yihon malah terlihat berpose seperti layaknya ketua gangster. Menyadari Jaemin tidak ada, temannya pun memberitahu bahwa sekarang Jaemin bekerja paruh waktu di Toserba. Jaemin kemudian memberitahu alasan dia tidak bisa bersekolah lagi karena geng Dongsu sedang mencarinya. Yihon kemudian menjamin akan membereskan semuanya dan menyuruh Jaemin untuk bersekolah lagi. Tiba-tiba Sekyung menelponnya. Ternyata Sekyung sedang berada di atas jembatan dan berencana untuk bunuh diri. Mengetahui hal itu, Yihon langsung berlari dan menemui Sekyung. Dahi Sekyung terlihat terluka karena dia kabur setelah bertengkar dengan ayahnya. Sekyung kemudian meminta Yihon mengizinkan dia untuk menginap di rumahnya. Tetapi ternyata Yihon malah mengajak Sekyung untuk pergi ke pantai. Dan ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Sekyung. Tentu saja dia terlihat sangat senang. Inilah ending dari episode kelima.